Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau buat tentang membahas tentang salah satu topik yang ada pelajaran keuangan, yaitu tentang sertifikat deposito, ya. Nah, oke, sebenarnya apa sih sertifikat deposito itu ya? Sertifikat deposito adalah uh, produk produk yang ditawarkan oleh bank ya, yang memberikan suku bunga ya, suku bunga sebagai imbalan bagi pelanggan yang mendepositokan uangnya ya dalam jangka waktu tertentu. Oke. Nah, jadi sertifikat deposito ini adalah produk yang ditawarkan oleh bank ya. Mereka memberikan suku bunga atau bunga ya sebagai imbalan bagi pelanggan yang mendepositokan uang dalam jangka waktu tertentu. Dan jika pelanggan mendepositokan uangnya dalam jangka waktu tertentu, mereka tidak bisa menarik uang tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan gitu ya. Nah, deposito ini pelanggan di sini ya, pelanggan itu bisa dua ya, bisa perorangan ya seperti kita ya, masyarakat gitu, bisa juga perusahaan. Nah, jadi pelanggan di sini itu bisa perorangan atau bisa juga perusahaan. Oke. Nah, kenapa deposito ini atau kenapa kenapa orang mau sih depositoin uangnya atau membeli sertifikat deposito ini di bank gitu ya? Nah, alasannya karena ini sebuah investasi ya. Nah, ini adalah sebuah investasi. Jadi ini akan memberikan return ya, memberikan return atau return rendah resiko sih sebenarnya. Karena ini rendah risiko, kenapa? Karena ini diasuransikan ya. Nah, jadi kalau misalkan bank yang tempat bank itu mengeluarkan sertifikat deposito itu bangkrut, karena ini diasuransikan, jadi nilainya itu bisa di-cover ya. Nah, terus sertifikat deposito ini dapat diperjualbelikan ya, dapat diperjualbelikan kapan saja ya. Jadi misalkan kita mau mencairkan uangnya itu kita nggak perlu mencairkan ke bank tersebut, tapi kita bisa perjualbelikan ke orang lain ya. Nah, asal ada yang mau beli gitu ya, kapan saja bisa diperjualbelikan. Nah, lalu bunga yang didapat dari sertifikat deposito ini biasanya bisa dinegosiasikan, ada yang bisa dinegosiasikan. Bunga dapat dinegosiasikan antara pembeli atau pelanggan ya, pembeli dan bank gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya aku akan coba menerangkan dengan menggunakan skema ya. Jadi seperti ini. Misalkan bank A gitu ya. Bank A. Nah, bank A ini misalkan menjual sertifikat depositonya. Ini ya, sertifikat depositonya kepada perusahaan A gitu.
katakanlah nilai nominalnya misalkan 100 juta gitu ya. Nah, lalu apa yang harus dilakukan perusahaan A? Nah, perusahaan A itu akan memberikan dananya 100 juta kepada Bank A. Nah, lalu Bank A akan memberikan sertifikat depositonya ini diberikan kepada perusahaan A. Nah, jadi Bank A ini akan mendapatkan uang ya, mendapatkan cash, dana sebesar 100 juta gitu. Jadi Bank A ini bisa mendapatkan likuiditas jika dia kekurangan likuiditas dengan menjual yang namanya sertifikat deposito ini. Dan sebagai imbalannya, perusahaan A ini akan mendapat bunga. Nah, di sini yang paling penting adalah bunga. Nah, jadi perusahaan A akan mendapat bunga yang tetap ya, bunga yang terkunci kalau dibilangnya. Nah, bunganya itu misalkan katakanlah ya, misalkan 10% gitu. Nah, jadi nanti setelah akhir periodenya, kalau di total perusahaan A ini akan mendapatkan bunga, contoh misalkan periodenya 1 tahun gitu ya. Nah, jadi setelah 1 tahun, bunganya nanti perusahaan A ini akan mendapat 100 juta. Jadi 100 juta yang perusahaan A ini telah depositokan di Bank A, itu akan ditarik kembali oleh perusahaan A plus dengan bunganya, yaitu 10% dari 100 juta. Misalkan kalau 10% ya bunganya ya, berarti 10 juta. Jadi perusahaan A akan mendapat 100 plus 10 atau 110 juta dari hasil investasi dia dengan membeli sertifikat deposito. Nah, itulah keuntungan dari perusahaan A jika dia membeli yang namanya sertifikat deposito ini. Nah, keuntungan dari Bank A adalah dia mendapatkan likuiditas 100 juta gitu ya. Nah, likuiditas ini bisa dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan, dana kebutuhan yang dia butuhkan dalam jangka pendek itu ya. Entah ada orang yang mau menarik uang atau apapun ya, pengeluaran-pengeluaran lainnya yang membutuhkan pengeluaran cash gitu. Nah, seperti itu. Nah, lalu sertifikat deposito ini jikalau ini kan periodenya 1 tahun ya. Nah, perusahaan A tidak bisa mencairkan sertifikat deposito ini kurang dari setahun. Kalau misalkan perusahaan A ini butuh uang, ternyata tiba-tiba dia harus harus ada yang dibeli di tengah jalan gitu setelah 6 bulan. Nah, dia tidak bisa mencairkan sertifikat deposito ini begitu saja ke Bank A. Nah, itu nanti perusahaan A akan kena penalti ya, kena potongan atau kena penalti biasanya dari pencairan dananya tersebut yang belum genap tahunnya ya, belum genap waktunya gitu. Nah, tapi perusahaan A ini bisa menjual sertifikat depositonya katakanlah ke orang lain gitu. Nah, dia bisa menjual sertifikat depositonya ini dan orang ini akan membayarkan dananya ke perusahaan A ini. Nah, nanti Bank A ini bukan lagi berurusan kepada perusahaan A, tapi kepada orang ini ya untuk pengembalian dananya gitu. Nah, jadi penting di sini kita tahu bahwa sertifikat deposito tidak dapat dicairkan ya sebelum waktunya. Nah, lalu biasanya bunganya ini biasanya ada juga yang dibayarnya itu per bulan ya. Jadi bunganya ini akan masuk ke dalam saldo dari perusahaan A setiap bulannya gitu. Nah, kenapa harus berinvestasi di dalam sertifikat deposito gitu ya? Kenapa sih nggak yang lain aja? Karena biasanya bunganya itu lebih tinggi dari tabungan. Nah, dan biasanya jika jangka waktunya agak lebih panjang, maka bunganya juga akan lebih tinggi. Nah, jadi ini aku catat aja. Nah, daripada kita nabung di bank, lebih baik kita menabung di sertifikat deposito ini ya. Membeli sertifikat deposito itu karena bunganya lebih tinggi. Kenapa bunganya lebih tinggi? Karena ini nggak bisa diutak-utik, artinya tidak bisa ditarik-tarik seperti tabungan yang bisa kita tarik kapan saja ya. Nah, ini bunganya lebih tinggi karena kita nggak bisa
tarik dananya sebelum waktunya, gitu. Nah, jadi ini sertifikat deposito ini bagus untuk investasi jika kita ada dana lebih ya. Jika perusahaan biasanya kalau ada dana lebih, mereka akan menginvestasikannya ke dalam sertifikat deposito ini. Nah, dana lebih ini adalah dana yang tidak kita butuhkan dalam jangka waktu dekat ya. Contoh misalkan kita nggak butuh dana ini dalam 1 tahun ke depan, atau kita baru butuh dana ini ya 2 tahun ke depan gitu ya, atau 1,5 tahun ke depan. Kita bisa investasikan dan kita mendapat bunga gitu ya, daripada kita anggurkan dana ini dan kita tidak apa-apakan, gitu. Nah, itu adalah penjelasan aku tentang sertifikat deposito ya. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.